Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran itu untuk membela kenabian dan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh. Contoh itu mungkin yang dicontohkan itu adalah nabi-nabi, ada juga yang dicontohkan itu nilai-nilai kebaikan. Nah, dari situ nanti bisa diambil pelajaran sehingga perjalanan sejarah umat-umat yang sebelum itu disebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Kita mengapa mengangkat cerita tokoh-tokoh untuk menjelaskan posisi Yusuf Mansur? Tujuan kita adalah bahwa dari sisi manapun gitu, dari tokoh manapun, baik dari pelajaran tokoh-tokoh Islam maupun tokoh kiri, itu manusia seperti Yusuf Mansur ini pasti di-reject, pasti ditolak, pasti dibuang gitu. Dalam keyakinan kita, video-video yang kita buat kadang kita kutip pendapat kiai, misalnya kiai ya ada apakah dari ormas tertentu, misalnya Kiai Sukron Makmun, kita ambil misalnya dari tokoh pergerakan seperti Habib Rizik, kita ambil di tokoh-tokoh nasional gitu. Kita kutip ucapan Bung Karno, kita kutip misalnya mubalih-mubalih yang ada di sekitar Yusuf Mansur sebelumnya. Kenapa mereka bisa lari dan anti kepada tawaran Yusuf Mansur? Jadi pemirsa, untuk kali ini kita sengaja mengutip pendapat para ulama dari kalangan salaf. Artinya apa? Ya kita kutip misalnya pendapatnya Khalid Basalamah, Syafiq Reza Basalamah, kemudian kita kutip Yazid Jawas, Ustadz Yazid Jawas, kita kutip misalnya Firanda Andirja, kita kutip pendapatnya Syekh bin Baz. Karena semua orang ini nggak ada yang setuju dengan cara beragama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Kalau ulama-ulama salaf ini dia belak-belakan aja. Yazid Jawas untuk menolak pendapat Yusuf Mansur tentang sedekah, itu dia tulis buku. Bagaimana sedekah itu dianggap sebagai bukti keimanan gitu. Tapi bukan menurut cara Yusuf Mansur menjual keimanan. Jadi kalau ulama-ulama salaf mengatakan sedekah itu bukti keimanan kepada Allah. Jadi orang beriman itu ya harus bersedekah. Oleh Yusuf Mansur dirubah, sedekah itu ya dia menjual ayat-ayat keimanan untuk mendapatkan sedekah. Dia dibalik-balik gitu. Nah, dengan mengutip banyak pendapat ini, nanti kesimpulan kita, Yusuf Mansur itu ditolak dari segi manapun. Kan kalau kita bawa misalnya nih ke pendapat ormas, bawa ke Muhammadiyah, mungkin dia tidak berani kan. Atau kita bawa ke Jamiah Nahdlatul Ulama, dia menganggap itu persoalan pribadi mungkin ya. Dibawa ke Majelis Ulama gitu. Itu mungkin belum menjadi priority gitu. Tapi dengan kita bawa berbagai pendapat ini, nanti kesimpulannya ya dari sudut manapun, ya dari sudut pandangan siapapun, ini Yusuf Mansur ini mesti ditolak. Ya. Dari dalil manapun pasti ditolak. Coba lah Kiai menyukakan dalil mana aja, coba tunjukkan bahwa yang diceritakan Yusuf Mansur itu benar gitu. Isinya ya tidak ada lain kecuali ya, urusan kurafat. Mengada-ngada gitu ceritanya itu cerita kurafat.
Jadi kalau kita buat cerita khurafat, orang akan bilang nanti, wah ini dari paham tertentu. Nggak, kita hapus cerita khurafatnya. Yang kita maksud dia membawa cerita-cerita palsu. Cerita palsu apa? Nggak ada sandaran sanadnya. Yang kedua nggak bisa dibuktikan. Yang ketiga ditolak oleh logika. Kalau hadis palsu hanya sanadnya yang bermasalah. Kadang-kadang di sisi isi masih bisa dikonekkan kepada hadis sahih yang lain. Gitu. Nah kalau cerita Yusuf Mansur ini berat. Nggak ada yang bisa menerima kecuali orang yang tidak tahu. Kalau kita nggak tahu ya aja dia lihat tuh. Kita lihat jemaah yang nggak tahu gitu. Misalnya Yusuf Mansur pengen zikir apa saja. Diikuti sama dia zikir apa saja. Ya Allah ya panjang. Orang ikutin ya Allah ya panjang. Itu mana dalilnya? Kemudian cerita-cerita salawat itu cerita palsu. Tapi bukan berarti kita anti salawat. Enggak. Kita bukti terima kasih kita kepada Rasulullah, kita mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita mengucapkan, ya Allah, berikan keselamatan terus-menerus kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu enggak sah salat kita kalau kita enggak bersalawat kepada Nabi. Ya kan? Khutbah pasti ada unsur salawat kepada Nabi. Tapi tujuan kita bukan untuk menjual cerita salawat ini untuk mendapatkan fulus. Jadi kita ajak pendapat berbagai-bagai ulama ini untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan Yusuf Mansur itu semuanya membawa mudarat. Membawa mudarat. Karena agama telah dikapitalkan sama dia, disimpulkan dan diperas hanya untuk dapat uang. Nggak ada cerita lain. Sedih nggak peduli dia orang mau mampus, mau stroke kayak gitu. Kayak sekarang lagi perang di Gaza, mau mampus ke sana, mau mati di sana. Yang penting kata Yusuf Mansur, ini momentum untuk mengumpulkan uang. Ya doa-doa dia, ya Allah ini bahaya. Bilang gitu-gitu. Pesantren kita hancur di Gaza. Nggak ada pesantren, nggak ada yang bisa dia buktikan sampai hari ini. Iya kan? Jadi kita angkat, ya kalau kemarin kita angkat kaum salaf, ada nanti tokoh-tokoh lokal, ada kiai-kiai, ada para habib, itu biar clear gitu. Dari sudut mana aja dibahas, itu cerita Yusuf Mansur ini pasti akhirnya di-reject. Jadi kalau kita buka komputer nih, password apa aja yang kita pakai, nggak ada yang bisa buka. Kenapa? Virusnya udah penuh. Jadi error terus gitu. Jadi seperti itu. Maka tujuan kita membuka cerita-cerita ini biar kita semua itu terbuka gitu. Pemahaman kita terbuka. Dia nggak ada bilang itu kan khilafiyah atau itu mengangkat cerita-cerita yang kan bisa terjemah lain gitu. Mari kita lihat dari berbagai sudut pemahaman manapun gitu. Pasti hasilnya nggak ada yang sama seperti yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Kalaupun ada orang yang masih mau bersama dia, wah itu kita angkat tangan lah, nggak tanggung jawab kita gitu. Nggak tanggung jawab. Tapi kalau dia menjadi bagian dari sindikat Yusuf Mansur, kita akan hadapi bersama-sama. Apakah itu nanti pengurus masjid, apa itu nanti tim manajemennya, itu sama semua kelakuannya itu. Kalau itu masih ada, itu dapat kita pastikan itu adalah bagian dari sindikasi Yusuf Mansur. Jadi, mari kita buka wawasan kita dari berbagai sudut. Ya, agar kita tidak ragu-ragu untuk menyatakan pelepasan diri kita. Ana bari'um minkum, gitu kan? Saya berlepas diri dari kamu, ya Yusuf Mansur. Kira gitulah. Jadi dengan demikian kita melakukan sebuah sikap atau perbuatan itu penuh dengan rasa tanggung jawab dan keyakinan serta ilmu pengetahuan yang kita dapat dari berbagai penjuru.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.